Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ica Muhammad dengan NPM 022723111059. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis data metode penelitian studi kasus atau aplikasi studi kasus. Pengertian penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara intensif terhadap suatu fenomena, kejadian, individu, kelompok, atau institusi dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami dinamika dan kompleksitas suatu kasus tertentu secara mendalam, kontekstual, dan realistis. Kata kunci dari studi kasus: studi yaitu penelaahan atau penyelidikan, kasus yaitu peristiwa atau fenomena spesifik yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, tujuan analisis data dalam studi kasus. Yang pertama, mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam data. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar variabel atau faktor yang mempengaruhi fenomena. Yang ketiga, menyusun narasi atau penjelasan mendalam dari kasus yang diteliti. Selanjutnya, jenis data dalam studi kasus. Yang pertama, data primer, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan dokumen internal. Yang kedua, data sekunder, yaitu laporan, artikel, catatan, arsip, dan data statistik. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian studi kasus. Yang pertama, fokus spesifik pada satu kasus atau beberapa kasus terbatas, yaitu penelitian hanya menyoroti satu individu, kelompok, organisasi, atau program tertentu, tidak menyasar populasi luas. Yang kedua, konteks sangat penting, yaitu peneliti memperhatikan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kasus. Yang ketiga, sumber data beragam atau triangulasi data, yaitu kombinasi dari wawancara, observasi, dokumen, dan arsip digunakan untuk memperoleh gambaran penyeluruhan dan valid. Yang keempat, proses terbuka dan fleksibel, yaitu peneliti bisa menyesuaikan rencana penelitian berdasarkan temuan di lapangan. Yang kelima, analisis deskriptif dan interpretatif, yaitu fokus utama pada penggambaran fakta dan interpretasi makna di balik data. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan studi kasus. Yang pertama, studi kasus tunggal, yaitu menyelidiki satu kasus unit atau langka, misalnya seorang tokoh sukses dari daerah terpencil. Yang kedua, studi kasus ganda, yaitu membandingkan beberapa kasus untuk menemukan kesamaan atau perbedaan pola. Yang ketiga, studi kasus intrinsik, yaitu fokus utama adalah memahami kasus itu sendiri, bukan untuk membangun teori umum. Yang keempat, studi kasus instrumental, yaitu kasus mempelajari untuk membantu penjelasan suatu teori atau konsep yang lebih luas. Yang kelima, studi kasus kolektif, yaitu gabungan beberapa studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih umum terhadap suatu fenomena. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data studi kasus. Yang pertama, pengumpulan data, observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Yang kedua, reduksi data, yaitu menyaring data dan tidak relevan. Yang kedua, mengkategorikan dan mengkode data. Yang ketiga, display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, martik, atau grafik. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menemukan pola, hubungan, dan penjelasan mendalam. Dan verifikasi dengan triangulasi atau sumber, metode, dan teori.
Selanjutnya, prosedur analisis data studi kasus. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan informasi melalui berbagai metode atau wawancara, observasi, dokumentasi, arsip, audiovisual, dan lain-lain. Yang kedua, reduksi data, yaitu menyaring data mentah agar hanya menyisakan informasi yang relevan, penting, dan mendukung tujuan penelitian. Yang ketiga, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, grafik, atau peta konsep untuk mempermudah pemahaman. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menentukan makna dari data yang telah dianalisis dan mengecek kembali kebenaran hasil dengan berbagai cara atau triangulasi, validasi responden, dan audit trail. Selanjutnya, teknik analisis data dalam studi kasus, yaitu yang pertama, analisis tematik, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Yang kedua, analisis naratif, yaitu mengkaji struktur cerita atau pengalaman personal subjek untuk memahami makna subjektif. Yang ketiga, analisis matriks, yaitu menyusun informasi dalam tabel atau matriks untuk menemukan hubungan antara berbagai variabel atau kasus. Yang keempat, coding atau pengodian data. Coding atau pengodian data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, opening coding, yaitu mengidentifikasi tema awal tanpa asumsi. Yang kedua, Excel coding, yaitu menyusun hubungan antar tema. Yang ketiga, selective coding, yaitu mengambil inti cerita dari keseluruhan data. Selanjutnya, contoh aplikasi studi kasus atau studi lapangan nyata, yaitu yang pertama, studi kasus dalam pendidikan. Judul, strategi guru dalam menghadapi siswa dengan gangguan konsentrasi di kelas. Definisi kasus yaitu penelitian pada satu guru dan satu siswa di sekolah dasar. Data yaitu wawancara guru, observasi kelas, catatan harian siswa. Temuan yaitu guru menggunakan metode visual dan aktivitas interaktif untuk menarik perhatian. Yang kedua, studi kasus dalam kesehatan. Judul yaitu pengalaman ibu muda dalam menghadapi bayi prematur. Definisi kasus yaitu suatu keluarga dengan bayi prematur di rumah sakit. Data yaitu wawancara mendalam, catatan medis, observasi. Temuan yaitu dukungan emosional dan informasi dari tenaga kesehatan sangat menentukan pemulihan ibu dan bayi. Yang ketiga, studi kasus dalam bisnis, yaitu judul peran media sosial dalam meningkatkan penjualan UMKM fashion. Yaitu definisi kasus yaitu usaha pakaian lokal dengan strategi digital marketing. Data yaitu wawancara pemilik, data penjualan, analisis konten media sosial. Temuan yaitu interaksi pelanggan di Instagram meningkatkan loyalitas dan penjualan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan studi kasus. Kelebihannya yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual, yaitu memberikan pemahaman mendalam dalam konteks nyata. Yang kedua, data lebih kaya, yaitu menggunakan berbagai sumber yang saling melengkapi. Yang ketiga, cocok untuk kasus unik, yaitu bisa digunakan untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum banyak diteliti. Kelemahannya yaitu yang pertama, generalisasi terbatas, yaitu temuan hanya berlaku pada kasus tertentu dan tidak selalu bisa diterapkan secara umum. Yang kedua, subjektivitas tinggi, yaitu interpretasi data bisa dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti. Yang ketiga, memakan waktu, yaitu proses pengumpulan dan analisis data mendalam memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, penelitian studi kasus merupakan metode kualitatif
yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau data statistik. Yang kedua, proses analisis data dalam studi kasus melibatkan tahap-tahap sistematis seperti pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas hasil ditingkatkan melalui triangulasi data dari berbagai sumber. Yang ketiga, studi kasus memiliki berbagai pendekatan seperti studi tunggal, ganda, intrinsik, dan instrumental yang masing-masing dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Yang keempat, teknik analisis seperti tematik, naratif, matriks, dan coding digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna dalam data yang kaya dan kontekstual. Yang kelima, keunggulan studi kasus terletak pada kemampuannya menggambarkan realitas sosial secara mendalam, namun kelemahannya adalah terbatasnya generalisasi dan kemungkinan subjektivitas peneliti. Yang keenam, aplikasi studi kasus dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan sosial, memberikan wawasan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Dengan memahami dan menerapkan metode studi kasus secara tepat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermakna, kaya konteks, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.